Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan lah Feng Hao-nya part ke-31. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya yang saat ini bertanding dengan salah satu bangsawan lokal dalam hal tebak batu. Dia harus dihantam dengan sangat keras ketika Feng Hao dia memenangkan sebuah pertandingan tebak batu. Dan jelas melihat Feng Hao yang harus terhantam dengan sangat keras tepat di hadapannya. Di sini Master Yu dia benar-benar murka. Kau berani-beraninya kau melakukan hal ini. Kau sepertinya benar-benar cari mati orang tua. Maka dari itulah di sini Master Yu dia pun menghajar Pak Tua Yuan dengan sangat telak hingga membuat Pak Tua itu dia tersungkur. Dan melihat tetua dari keluarganya tumbang, jelas membuat bocah putih ini dia pun menjadi panik. Tetua, apakah kau baik-baik saja? Ya, berhentilah kau menangis. Aku tidak mati bocah, ujar dari Pak Tua Yuan itu. Sedangkan untuk Master Yun dia benar-benar murka. Kau berani-beraninya kau melakukan hal tercela di rumah batu keluarga Yuku. Aku Yuyui bersumpah akan melaporkan hal ini kepada pimpinan kota. Aku menuntut keadilan. Mendengar hal itu, di sini bocah putih ini dia pun panik karena ia tahu kalau ini akan menjadi sebuah bencana bagi keluarga Yuan mereka. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Diam. Keluarga Yuan tidak akan takut. Tidak ada yang berani dengan keluarga Yuan kita, ujar dari Pak Tua Jenggot itu. Setelah mengatakan hal demikian, di sini Master Yu dia mencoba untuk dapat memeriksa bagaimana kondisi dari Feng Hao. Tuan muda Feng, apakah kau baik-baik saja? Tidak, kau memang harus baik-baik saja tuan. Atau keluarga besarmu akan benar-benar membuat ini menjadi masalah yang besar. Dan aku takut keluarga Yuku akan hancur karena masalah ini. Pikir dari Pak Tua Yu yang takut. Karena memang sebelumnya dia mengira kalau Feng Hao berasal dari keluarga bangsawan besar. Maka dari itulah dia cepat-cepat meminta kepada para pelayan untuk segera mencari seorang alkemis terbaik yang ada di kota ini. Dan ya, beberapa saat kemudian Feng Hao dia pun dipindahkan ke ruangan khusus untuk mendapatkan sebuah perawatan. Dan di sini Master Yu dia berujar, Tuan alkemis, tolong. Kau harus melakukan segalanya untuk bocah ini. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Master Yu, aku telah melakukan yang terbaik. Namun untuk saat ini yang dapat aku lakukan hanyalah mencoba menyembuhkan tulang-tulang yang telah rusak saja. Namun untuk organ dalamnya, ini benar-benar kacau. Dan dengan kemampuan yang aku miliki, saya takut kalau itu masih belum cukup, ujar dari seorang pria tua yang merupakan alkemis terbaik yang ada di kota ini. Di mana Pak Tua itu dia juga mengatakan, Tetua Yu, Anda kan tahu kalau saya hanya alkemis tingkat Xuan, tambah Pak Tua ini. Baiklah, aku mengerti. Sangat sulit untuk menemukan seorang alkemis tingkat bumi yang ada di kota ini. Maka dari itu lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan, ujar Pak Tua Yu. Baik tuan, saya akan melakukan yang terbaik, sambut Pak Tua alkemis itu. Sembari terus mengalirkan kekuatan penyembuh miliknya. Namun tiba-tiba saja Pak Tua alkemis ini dia pun ternotis akan suatu hal. Karena memang dia merasakan ada yang janggal dengan tubuh Feng Hao. Hei, bocah ini dari dalam tubuhnya ada obat yang membuat dirinya dapat beregenerasi dari dalam. Ya, ini jelas adalah farmakop. Bocah ini gila. Dia ada alkemis tingkat bumi, ujar Pak Tua ini. Apa? Mendengar hal itu di sini Master Yu dia pun sedikit tenang. Sepertinya aku terlalu khawatir dengan anak ini. Dan dia memiliki farmakop di dalam tubuhnya. Jelas. Itu menunjukkan kalau bocah ini dia bukan berasal dari keluarga biasa. Karena aku tahu yang memiliki farmakop hanyalah para keluarga bangsawan utama saja. Pikir dari Pak Tua Yu. Dan beberapa saat kemudian, kini di kediaman Lord atau pimpinan kota Juan. Di sini pimpinan kota dia pun sangat terkejut ketika dia mendapatkan sebuah permintaan untuk mengeksekusi seluruh anggota keluarga Yuan yang merupakan salah satu bangsawan lokal. Apa? Kenapa aku harus melakukan ini? Ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh tuan kota seperti diriku, ujar dari seorang pria tua yang bernama Pang Jun yang merupakan tuan kota Jun ini. Nama kotanya sama dengan nama tuan kota.
Namun di sini Master Yu dia berujar, Tuan Kota, sepertinya Anda tidak sadar kalau keluarga Yuan mereka telah menyinggung orang-orang yang tidak boleh mereka singgung. Bahkan statusnya lebih penting dari apa yang kau bayangkan. Status keluarga bangsawan yang telah disinggung oleh keluarga Yuan adalah keluarga yang statusnya lebih tinggi daripada keluarga Jiangxi, keluarga terbesar yang ada di kota ini. Ujar Pak Tua Yu yang membuat Tuan Kota dia langsung berdiri dari tempat duduknya. Apa? Master Yu, katakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Siapa dia? Sambut dari Tuan Kota. Dan kini beberapa saat kemudian Master Yu dia pun menceritakan semuanya yang telah terjadi kepada pimpinan kota tentang siapa Feng Hao yang memang seorang bocah yang memiliki semua akses gila dari hewan kuno, farmakop dan juga kemampuan teknik mata gila miliknya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, kini di kediaman keluarga Yuan pada malam harinya mereka pun dikunjungi oleh sekelompok orang. Sekelompok pria berjubah hitam lengkap dengan sebuah persiapan untuk dapat menghabisi seluruh kediaman anggota keluarga Yuan. Dan dalam satu malam saja seluruh anggota keluarga Yuan telah habis tidak tersisa. Dan ya, beberapa hari kemudian di tempat lainnya ternyata ada seorang kakek tua yang bersama dengan cucu perempuannya yang sedang duduk di halaman rumah. Di mana mereka bercerita tentang rumor seorang bocah yang bernama Feng Hao yang baru-baru ini naik daun. Kakek, apakah bocah yang bernama Feng Hao itu dia benar-benar hebat, kek? Sekarang rumornya bocah itu dia sangat luar biasa. Dia disebut sebagai Dewa Batu. Apakah dia akan menjadi penguasa batu di kota ini, kek? Ya, semua orang pasti ingin menjadi nomor satu. Tapi hei, gadis kecil, tolong pijat punggungku ini dengan benar dulu dong. Namun yang ada malah didorong sama cucunya. Buset dah, cucu durhaka. Waduh. Dimana gadis baju kuning ini dia juga heran bagaimana bisa keluarga Yuan mereka dihabisi oleh tuan kota setelah mereka menyinggung bocah itu. Tanya dari nona baju kuning ini yang membuat kakek tua itu dia terkejut. Apa? Tuan kota sampai menghabisi keluarga Yuan, salah satu keluarga bangsawan lokal setelah keluarga Yuan menyinggung bocah itu. Bocah itu dia tidaklah sesederhana itu. Pikir kakek tua ini. Namun di sini nona kuning ini dia pun tidak yakin dengan rumor-rumor tentang Feng Hao yang cukup luar biasa. Dalam hal tebak batu tentunya. Bahkan dia menganggap kalau Feng Hao tidaklah lebih baik daripada dirinya. Namun di sini kakek tua ini dia meminta kepada cucunya untuk tidak bersikap sombong karena prinsip keluarga Shen adalah tetap low profile walaupun tajir melintir. Asik, waduh. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman keluarga Yu saat ini Feng Hao dia telah sudah cukup pulih dan kini dia sedang melakukan kultivasi pemurnian martial core. Dan di sela-sela dia melakukan sebuah pemurnian, di sini Feng Hao dia pun juga menyadari kalau dirinya sangatlah lemah dan aku harus lebih kuat lagi. Namun beberapa ratus martial core ini tidaklah cukup. Dan setidaknya aku membutuhkan beberapa ribu martial core lagi untuk dapat membangun pondasi yang kuat. Namun yang menjadi masalahnya adalah di mana aku bisa mendapatkan ribuan martial core. Meskipun aku memiliki lira, tapi tetap saja tidaklah mungkin aku bisa mengosongkan semua rumah batu yang ada di kota ini. Pikir dari Feng Hao. Tapi ada beberapa pihak yang ada di kota ini yang telah menyinggung diriku. Jadi tidak masalah jika aku sedikit merusuh. Lagi pula mereka juga tidak akan berani bertindak apapun kepada diriku. Pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun pergi ke salah satu rumah batu di mana Feng Hao dia telah memiliki reputasi sebagai master batu dan dengan sangat mudah Feng Hao dapat membuat citra rumah batu menjadi hancur ataupun naik hanya dengan beberapa kata saja. Dan niat dari Feng Hao ini jelas dipahami oleh pemilik rumah batu yang kayaknya dia lagi apes. Di mana dirinya harus memberikan satu cincin ruang miliknya yang berisi 1000 martial core untuk membuat Feng Hao pergi dari rumah batunya. Tuan muda, saya harap Anda bisa menghargai niat tulus saya. Baik. Itu tidak masalah, Tuan Ci. Kau tidak perlu khawatir, sambut dari Feng Hao.
Dan setelah mendapatkan apa yang memang ia inginkan, Feng Hao jelas dia segera pergi dari tempat ini. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Feng Hao tentu saja membuat pemilik rumah batu dia benar-benar murka. Karena memang dia harus kehilangan ribuan martial coin akibat ulah dari Feng Hao. Dan setelahnya Feng Hao dia pun kembali ke rumah batu keluarga Yu. Dan di tempat inilah Master Yu dia pun memberikan Feng Hao Spirit Iron. Tuan muda Feng, ini adalah Spirit Iron milik Anda yang telah Anda dapatkan dari keluarga Yuan. Baiklah. Lantas yang satunya lagi ini apa, Master? Yap, itu adalah pemberian dari saya. Karena terakhir kali saya bertaruh untuk Anda. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia pun merasa tidak enak hati, harus mengambil milik Master Yu juga. Namun karena di sini Master Yu tidak keberatan untuk memberikannya, Feng Hao dan dia juga membutuhkan Spirit Iron berkualitas terbaik. Maka dari itulah Feng Hao dia menerimanya. Di sini Feng Hao dia juga bertanya, Master Yu, apakah kau memiliki seorang kenalan yang ada di kota ini yang dapat membuat senjata tingkat spirit? Tanya dari Feng Hao. Senjata tingkat spirit ya? Ya, sebenarnya ada cukup banyak orang yang berprofesi sebagai panda besi di kota ini. Hanya saja yang terbaik di antara mereka semua adalah Master Lu. Tapi rumor yang aku dengar, orang tua itu dia adalah orang yang sangat temperamen dan sulit untuk dapat dihadapi, ujar Pak Tua Yu. Tuan Yu, apakah kau bisa mengantarkanku ke tempat Pak Tua itu? Aku ingin membuat senjata tingkat spirit dengan menggunakan essence dari monster yang aku dapatkan. Aku ingin membuat senjata spirit tingkat tinggi, ujar dari Feng Hao. Mendengar permintaan itu, di sini Master Yu dia sedikit ragu. Bukan ragu dengan senjata yang akan dihasilkan, tapi dia ragu dengan Feng Hao. Apakah Feng Hao bisa menggunakan senjata tingkat spirit? Mengingat dia tidak tahu kalau Feng Hao memiliki skill atribut juga. Sini Pak Tua ini yang melihat essence yang diberikan oleh Feng Hao yang mengandung kekuatan api di dalamnya, dan jika dipadukan dengan Spirit Iron tingkat tinggi yang kau miliki ini, ini dapat menghasilkan senjata spirit tingkat tinggi atribut api. Namun, kualitasnya akan menurun jika menggunakan Spirit Iron yang bukan tipe api, ujar Pak Tua Yu itu. Baiklah, aku akan menukarkannya dengan Spirit Iron tipe api khusus untuk dirimu, ujar Pak Tua Yu yang membuat Feng Hao shock. Karena dia tahu Spirit Iron berkualitas tinggi sangat mahal. Harganya tidaklah murah karena memang yang paling murah aja harganya bisa menembus 100 juta koin emas. Namun di sini Master Yu demi menjalin sebuah hubungan yang cukup bagus dengan Feng Hao, 100 juta itu tidak ada masalah bagi dirinya. Dan kini beberapa jam kemudian Pak Tua Yu dia pun bersama dengan Feng Hao pergi menuju kediaman milik Master Lu, master pembuat senjata terbaik yang ada di kota ini. Namun sebelum masuk di sini Pak Tua Yu dia pun memperingatkan Feng Hao untuk tidak berharap banyak. Karena setiap aku meminta Pak Tua itu untuk membuatkan senjata untuk diriku, dia selalu saja menolaknya. Namun di kota ini dialah satu-satunya seorang master panda besi yang dapat membuat senjata tingkat roh atau spirit weapon. Waduh. Dimana Pak Tua Yu dia juga berujar, sudahlah, ayo kita pergi. Mungkin saja dengan identitas dari Tuan Muda Feng, dia mau melakukannya, ujar Pak Tua Yu. Dan kini mereka berdua yang memasuki kediaman milik Pak Tua Panda Besi itu. Dia menemukan seorang pria tua berotot yang sedang menempa sebuah senjata. Dan di sini Feng Hao yang melihatnya dia pun sadar kalau senjata yang sedang dipegang oleh Pak Tua itu adalah senjata spirit tingkat menengah. Namun ternyata malah akan dilebur kembali oleh Pak Tua itu. Dan melihat hal itulah membuat Feng Hao pun sadar kalau standar yang dimiliki oleh Pak Tua ini sangat-sangat tinggi. Senjata tingkat menengah saja dia menganggapnya kalau itu hanya sebagai benda sampah. Wow. Namun untuk Pak Tua Yu dia pun langsung mengepalkan tinjunya dan mengucapkan salam. Salam hormat kepada Master Lu. Namun ternyata di sini salam dari Pak Tua Yu tidak disambut dengan baik, di mana Pak Tua Lu dia berujar, aku nggak punya banyak waktu untuk Anda. Silakan pergi. Sambut Pak Tua Lu dengan sangat dingin. Namun di sini Feng Hao dia pun langsung menyambutnya dengan berujar, salam Master Yu. Aku Feng Hao, aku ingin bertemu dengan Master. Melihat ada seorang bocah baru yang tidak pernah dia lihat muncul, kini sempat menotis Pak Tua itu. Ditambah ketika Feng Hao dia berujar, Master Lu,
Aku datang ke tempat ini karena aku ingin meminta Pak Tualu membuatkan senjata spirit untuk diriku. Tidak, permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah. Namun di sini Feng Hao dia tidak putus asa dan dia menawarkan sebuah pertukaran yang memang tidak mungkin dapat ditolak oleh Pak Tualu. Di mana Pak Tualu dia bertanya, apa pertukaran? Apa itu? Ya, mendengar hal itu di sini Feng Hao dia pun berjalan dan juga berbisik. Ah ya, Master Lu, aku dapat membantu dirimu menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Penyakit yang selama ini kau sembunyikan. Apa? Mendengar hal itu membuat Master Lu dia langsung waspada dan juga berujar, penyakit? Siapa kau? Dan bagaimana bisa kau mengetahuinya? Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, di sini Feng Hao dia berujar, ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu. Dan itu disebabkan oleh seorang kultivator. Ya, mungkin saja hal itu tidak akan melukai Anda untuk saat ini. Tapi dalam jangka panjang, itu hanya akan menjadi sebuah bom waktu. Sebelum tubuh Anda tidak akan dapat menahannya lagi. Sambut dari Feng Hao yang membuat Pak Tua itu dia berujar, oi bocah, meskipun apa yang kau katakan itu benar, tapi sudah banyak sekali master yang tidak dapat berbuat apapun dengan penyakit yang ada di dalam tubuhku. Dan bagaimana bisa kau berbicara seolah-olah kau bisa menyembuhkan penyakit ini? Dan siapa kau sebenarnya? Tanya Pak Tua Lu yang membuat Feng Hao dia pun harus melepaskan aura alkemis miliknya. Apa? Melihat hal itu membuat Pak Tua ini dia shock. Jadi anak ini dia adalah alkemis tingkat bumi. Tidak, auranya dia adalah alkemis tingkat surgawi. Pikir Pak Tua Lu yang melihat aura dari Feng Hao dan sadar atas kapasitas yang dimiliki oleh Feng Hao yang sangat luar biasa dan tidak bisa dianggap sepele, membuat Pak Tualu dia pun mengizinkan Feng Hao untuk dapat berdiskusi dengan dirinya. Baiklah, Master Alchemist, silakan masuk. Dan kini di dalam kediamannya, di sini Feng Hao dia pun melakukan sebuah persiapan pemeriksaan kepada Pak Tualu. Dan itu membuat Pak Tua itu dia bertanya, adik kecil, apakah benar kau bisa mengatasi penyakit ini? Ya, tentu saja, sambut dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini dia tertawa. Akhirnya, aku bisa selamat. Ujar Pak Tua itu sembari meneteskan air mata saking dia bahagianya. Yang membuat Pak Tua Yu dia tidak percaya. Hei, orang tua ini dia bisa tertawa. Bahkan aku belum pernah melihat orang ini tertawa selama beberapa dekade. Namun untuk Feng Hao setelah dia memeriksa Pak Tua Lu, dia berujar, Pak Tua Lu, aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Hanya saja ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga bahan-bahan tingkat langka. Jadi ya tidak apa Master Feng, selama hidupku dapat diselamatkan, aku akan melakukan apapun yang Master Feng perintahkan. Dan sekarang karena Anda datang untuk membuat senjata, ayo aku akan melakukannya, sambut Pak Tua Lu. Melihat Pak Tua Lu yang mau bahkan sampai menawarkan diri, membuat Pak Tua Yu dia berujar, Master Feng, kau benar-benar sangat luar biasa. Bahkan orang aneh seperti Master Lu saja dapat Anda taklukkan. Dan sekarang karena urusan saya di tempat ini telah usai, ya orang tua ini izin pamit dulu, sambut Pak Tua Yu. Dan kini Feng Hao dia pun pergi menemui Pak Tua Lu, di mana Feng Hao dia memberikan essence monster yang telah dia dapatkan. Dan itu membuat Master Lu dia berujar, Master Feng, tampaknya kau ingin membuat senjata atribut api. Ya, itu tidak masalah. Hanya saja aku takut itu akan berdampak buruk dengan tubuhmu karena kau, ya. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia pun sadar kemana arah pembicaraan itu, dan itu membuatnya berujar kepada Master kecil. Master, apakah aku harus memberitahukannya kalau aku memiliki atribut api? Ya, katakan saja bocah. Katakan kepadanya kalau kau ingin membuat senjata yang memiliki dua atribut, yaitu es dan juga api. Karena kau ya kan memang dapat melakukannya, memiliki dua atribut. Ya katakan sajalah bocah, ujar dari Master kecil. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia berujar, Master Lu, sepertinya kau agak sedikit salah paham nih. Aku tidak memintamu untuk membuat senjata atribut api, tapi sebelumnya aku akan memberitahukannya. Tapi bisakah kau merahasiakannya? Ya, katakanlah Master Feng, aku dapat memegang kata-kataku. Baiklah, di sini Feng Hao dia pun menunjukkan kepada Master Lu kalau dirinya dapat memiliki dua atribut, yaitu es dan juga api. Apa? Bagaimana bisa kau memiliki dua atribut, es dan juga api? Ini tidak mungkin.
Bagaimana bisa es dan api dapat tumbuh berdampingan? Ujar Pak Tualu yang shock. Bagaimana bisa Feng Hao memiliki dua atribut yang saling berlawanan satu sama lain? Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya besok next Yuda harusnya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.